Blue Lock episode yang ke-51 dibuka dengan sebuah panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada chapter inilah, akhirnya kita bisa melihat penampilan dari salah satu sosok karakter paling penting yang sudah lama sekali kita nanti-nantikan. Ada yang bisa tebak siapa dia? Ya, apapun jawabannya, yang jelas dia bukanlah Kwon, Naruhaya ataupun Kira. Tapi melainkan sosok karakter penyerang bertipe power atau kekuatan yang lebih dikenal dengan julukan sang pahlawan. Nah, tentu saja untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan sama-sama beberapa potongan panel manga berikut. Singkat cerita, tepat setelah Jinpachi Eko selesai memberikan 2 buah pengumuman penting mengenai siapa sajakah Master Striker yang akan melatih mereka, dan juga peraturan seperti apakah yang akan diterapkan pada proses seleksi tahap yang kedua ini. Kini pada panel selanjutnya, Jinpachi pun dengan cepat seketika langsung menyampaikan kepada para pemain Blue Lock yang ada di depannya dengan berkata seperti ini. Oh iya, sebelum aku lupa, selain semua pengumuman penting yang sudah aku sampaikan di atas, sekarang aku pun telah memilih satu orang spesial yang akan ikut berlatih dan juga bermain di dalam tim Bayern Munchen. Dia adalah orang yang berhasil sampai di sini dengan menggunakan sebuah cara yang sangat tidak wajar. Di mana jika kalian bersaing satu sama lain antara sesama pemenang demi mencapai puncak tertinggi dari ranking yang ada di dalam Blue Lock, maka pemain yang akan bergabung dengan kalian berikutnya adalah kebalikannya. Karena faktanya dia berhasil lolos sampai di sini setelah sebelumnya sempat bertanding melawan para pemain lainnya yang sudah gugur dan juga kalah dari proses seleksi di tahap yang pertama. Melalui sebuah program spesial yang selama ini selalu aku rahasiakan, yaitu Project Wildcard atau Project Kartu Liar. Nah, semua momen menegakkan itu berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga tepat setelah Jinpachi Eko sudah selesai mengucapkan semua kalimatnya, maka tiba-tiba saja pintu ruangan yang ada di belakang mereka seketika langsung terbuka. Di mana dari balik ruangan itu muncullah seorang karakter yang sangat tidak asing lagi bagi kita semua. Siapa lagi kalau bukan sang pahlawan alias Rensuke Kunigami. Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu dan setelah Jinpachi Eko berpamitan untuk pergi meninggalkan ruangan itu melalui layar monitornya, tiba-tiba saja Noah pun tanpa pikir panjang langsung berkata kepada para pemain lainnya menggunakan bahasa Jerman yang bunyi dialognya kurang lebih seperti ini. Baiklah, jika kalian semua sudah siap, maka aku akan langsung memulai proses latihan kalian demi menentukan dan juga mengukur mengenai seberapa hebatkah kondisi fisik yang saat ini kalian miliki dengan menggunakan uji daya tahan tubuh berupa lari halang rintang dalam jarak jauh. Walaupun pada awalnya mereka sama sekali nampak tidak mengerti, namun karena angka hitung mundur yang ada di ruangan itu tiba-tiba saja sudah mulai bergerak, maka di momen itu mereka pun seketika langsung menyadari bahwa Noah meminta mereka semua untuk melakukan lari jarak jauh sampai menuju garis finish yang ada di gedung lainnya. Oleh karena itu mereka pun tanpa pikir panjang langsung menaruh di lantai semua tas dan juga barang bawaan mereka. Serta di saat yang bersamaan, mereka pun juga langsung bersiap dengan berbaris di garis awal. Nah, disinilah poin menariknya. Karena tepat sebelum peluit tanda dimulainya ujian itu dibunyikan, Isagi pun sempat datang untuk menghampiri Kunigami demi mengucapkan selamat kepada dirinya. Karena pada akhirnya Kunigami mampu menyusul ke tempat ini walaupun dengan cara yang sangat berbeda. Namun bukannya senang setelah Isagi mencoba datang untuk menyambutnya. Pada satu panel yang sama itu, dia pun malah terlihat sangat cuek bahkan sampai berkata seperti ini. Hentikan semua ucapanmu, karena saat ini aku bukanlah seorang pahlawan lagi. Jadi daripada kau membuang-buang waktumu dengan berbicara seperti itu kepadaku, lebih baik kau segera bersiap juga. Mengingat pada ujian yang pertama ini, aku akan segera menunjukkan semua kehebatanku kepada kalian semua. Karena akulah yang akan menjadi striker nomor 1 di seluruh dunia. Mendengar semua ucapan itu dari Kunigami, Isagi pun seketika nampak sangat terkejut. Tapi karena saat ini tidak ada lagi waktu bagi dirinya untuk berpikir, maka pada panel berikutnya, dia pun dengan cepat mulai kembali berfokus kepada jalannya ujian yang pertama ini. Nah, semua rentetan ujian di tahap yang pertama ini akan dibagi menjadi 4 kategori, di mana para pemain akan diberikan nilai atau rating atas semua misi yang berhasil mereka selesaikan, sebelum pada akhirnya mendapatkan peringkat secara keseluruhan di dalam tim Bayern Munchen setelah mereka sudah sampai garis finish. Tahapan yang pertama adalah ujian lari mendatar, di mana pada kategori ini Kunigami berhasil unggul dari para pemain lainnya, mengingat kecepatan berlari dari dirinya sudah meningkat dengan sangat pesat setelah dirinya dilatih oleh Jinpachi Eko pada Project Wildcard atau Project Kartu Liar.
Kemudian tahapan yang kedua adalah ujian lari menanjak. Nah, disinilah letak ujian yang sesungguhnya dimulai. Mengingat para pemain Blue Lock belum terbiasa atau malah tidak pernah melakukan ujian lari menanjak. Akibatnya mereka pun jadi terlihat kesulitan untuk beradaptasi. Karena ketika medan yang mereka lalui sangat curam, maka diperlukan konsentrasi dan juga tenaga lebih. Serta mereka pun harus mampu mengatur tempo nafasnya supaya tidak cepat kelelahan. Namun hal sebaliknya justru malah terlihat dari para pemain inti Jerman. Di mana pada panel itu semua pemain dari tim Jerman mampu berlari dengan kecepatan penuh dalam keadaan menanjak. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil meninggalkan para pemain Blue Lock lainnya yang pada saat itu masih mencoba untuk beradaptasi. Tapi hal itu tidak berlaku kepada Kunigami. Karena nyatanya Kunigami lah satu-satunya pemain dari tim mereka yang mampu berlari dengan cepat di dalam ujian ini. Sama seperti para pemain dari tim Bayern Munchen lainnya tanpa sedikit pun merasa kesulitan. Bahkan Isagi yang melihat hal itu pun seketika langsung terkejut dan mulai bertanya di dalam hatinya dengan berkata seperti ini. Hah? Kenapa dia sangat cepat sekali? Padahal seingatku Kunigami tidak pernah bisa lari secepat itu. Dan kenapa Kunigami mampu mengimbangi kemampuan dari para pemain tim Jerman? Padahal ini adalah pertama kalinya mereka berlatih bersama. Selanjutnya tahapan ujian yang ketiga adalah lari tangga. Di mana para pemainnya dituntut untuk bisa berlari secara urut melewati tangga-tangga yang sudah disediakan. Tanpa boleh melewatinya sama sekali. Karena jika sampai hal itu terjadi, maka mereka pun harus mengulangi lagi semuanya dari awal. Kemudian ujian di tahap yang keempat adalah lompat jangkit. Di mana pada zona ini, para pemain harus mampu memilih pijakan yang sesuai dengan kekuatan lompatannya. Karena jika tidak, maka mereka pun akan langsung terjatuh ke lantai dan gugur dalam ujian ini. Walaupun awalnya nampak terlihat kesulitan, namun pada akhirnya Isagi pun mampu menyelesaikan keempat tahapan ujian itu. Apalagi di momen ini Isagi sudah melihat perkembangan dari Kunigami yang luar biasa pesat selama mereka tidak bertemu. Hal itulah yang membuat semangat dari Isagi menjadi terbakar. Mengingat di momen itu Isagi sama sekali tidak mau kalah dan ingin segera menyusul Kunigami. Hingga sampailah kita pada tahapan yang kelima sekaligus tahapan ujian yang terakhir. Yaitu sebuah tes singkat yang menguji kemampuan atau teknik individual para pemainnya. Di mana mereka pun harus mendribel bola itu dengan cepat melewati tiang-tiang rintangan yang sudah dipasang. Sebelum pada akhirnya mereka pun harus melesatkan satu tendangan langsungnya menuju ke arah dinding. Untuk mengincar skor tertinggi, yaitu skor 100 dengan menggunakan akurasi tendangannya. Walaupun di momen ini, Isagi sangat percaya diri dengan kemampuannya. Namun tiba-tiba saja sebuah hal yang sangat mengejutkan malah terjadi di hadapan kita semua. Karena tepat setelah Isagi mulai menendang, maka pada satu panel yang sama itu, Kaiser yang kebetulan sejak tadi sudah menunggu kedatangan dari Isagi, akhirnya ikut melakukan hal yang sama juga. Dengan tujuan untuk menghalau tendangan langsung dari Isagi melalui satu buah tendangan dari dirinya. Supaya Isagi Yoichi gagal menciptakan skor di dalam proses ujian yang pertama mereka. Akibat akurasi yang sangat sempurna dari Kaiser, bola yang baru saja ditendang oleh Isagi malah terpental menuju ke arah yang berlawanan. Dan Isagi pun seketika langsung gagal, serta kehilangan satu-satunya kesempatan yang dia miliki untuk menyelesaikan ujian yang pertama. Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya, Kaiser yang saat itu ada di sebelahnya segera mengenalkan dirinya sambil berkata seperti ini kepada Isagi Yoichi. Woi Isagi, aku adalah Michael Kaiser, raja dari tim Bayern Munchen ini. Jadi kalian para pemain Blue Lock cepatlah berlutut di hadapanku. Mendengar dan melihat semua hal itu di depan matanya, Isagi pun menjadi sangat terkejut. Karena tepat ketika Isagi Yoichi sudah berhasil mencapai garis finish, jauh lebih cepat daripada semua teman-teman yang lain. Tapi lagi-lagi semua usahanya itu pun malah kembali berhasil digagalkan oleh salah satu pemain kelas dunia yang mulai saat ini akan menjadi ancaman sekaligus pesaing terbesarnya untuk bisa menjadi pemain terbaik sekaligus striker nomor 1 di seluruh dunia. Hal yang sama pun terlihat juga dari ekspresi para pemain lain yang akhirnya berhasil datang menyusul Isagi Yoichi. Mulai dari Jingo Reichi, Hiyori, dan juga Yukimiya Kenju. Di mana mereka semua pun ikut terlihat kesal juga atas semua sikap sombong yang baru saja ditunjukkan oleh para pemain dari tim inti Bayern Munchen. Nah, mulai dari sinilah kita pun akan diperkenalkan 4 orang pemain baru sekaligus 4 orang pemain inti yang nantinya akan menjadi rival bagi para pemain dari tim Blue Lock lainnya, khususnya bagi Isagi Yoichi. Namun sebelum mereka mulai memperkenalkan dirinya, tiba-tiba saja pada satu panel yang sama ini,
Pemain dengan nomor punggung 8 segera datang menuju ke arah Isagi Oichi untuk memberikan sebuah alat baru yang akan mereka gunakan sebagai media dalam berkomunikasi. Mengingat adanya batasan dari perbedaan bahasa di antara mereka semua. Tapi dengan alat bantu ini, maka semua perkataan yang diucapkan oleh para pemain lain seketika langsung diterjemahkan saat itu juga menjadi bahasa yang mudah mereka mengerti. Singkat cerita, setelah mereka semua memasang dan menggunakan alat itu di telinga mereka, maka di saat yang bersamaan ini, keempat orang pemain dari tim Jerman yang pada saat itu sudah datang menghampiri Isagi Oichi seketika langsung berkata, "Maafkan aku Blue Lock karena aku telat memperkenalkan diri. Namaku adalah Alexis Ness dan aku adalah pemain tengah dari tim Bayern Munchen." Mendengar semua ucapan dari Ness itu, Eric Gester yang pada saat itu sudah ada di belakangnya pun seketika langsung berteriak, "Hah, hentikan semua omong kosongmu itu dan jangan berpura-pura baik kepada sampah seperti mereka. Awalnya aku setuju untuk datang ke Jepang karena permintaan dari pemilik klub kita, di mana mereka semua sempat berkata bahwa para pemain dari tim Blue Lock Eleven sangatlah luar biasa hebat. Tapi setelah aku bertemu dengan kalian, nyatanya kalian tidak ada bedanya dengan sampah." Hal yang sama pun diucapkan juga oleh pemain dengan nomor punggung 5, yaitu Benedict Grimm. Di mana pada panel ini, Grimm pun mulai menghina dan mengejek para pemain dari tim Blue Lock dengan sebutan pemain tidak berguna. Nah, tepat di tengah ketegangan itu, tiba-tiba saja Kaiser pun langsung berjalan dengan cepat menuju ke arah Isagi Oichi, serta langsung memegang dagunya sambil berkata seperti ini di depan matanya, "Dengar, aku datang ke Jepang hanya untuk menemuimu, jadi jangan pernah mengecewakanku." Melihat hal itu, Isagi pun seketika menjadi sangat kesal, hingga dia pun langsung menampar tangan dari Kaiser yang ada pada dagunya dan meminta Kaiser untuk tidak menyentuhnya sembarangan lagi. Namun bukannya mendengar ucapan dari Isagi dan pergi menjauh. Pada panel berikutnya, Kaiser pun malah menangkap dan menahan dengan erat kedua tangan dari Isagi sambil berkata dengan lantang kepadanya, "Diamlah, lebih baik kau cepat buktikan kepadaku bahwa semua pilihanku untuk datang ke sini bukanlah sebuah hal yang sia-sia. Jadi mulai dari sini, kau harus mampu menjadi batu lompatan bagi diriku, supaya karir sepak bolaku bisa menjadi semakin naik." Mendengar perkataan dari Kaiser yang sangat menyebalkan itu, Isagi pun menjadi sangat emosi. Hingga pada satu momen yang sama ini, dia pun seketika langsung menjawab tantangan dari Kaiser dan mulai menggenggam tangan Kaiser dengan erat sambil berkata seperti ini, "Baiklah, jika itu maumu, maka mulai sekarang aku akan menghancurkanmu." Menariknya, tepat setelah mendengar semua jawaban itu dari Isagi Oichi, Kaiser pun nampaknya masih belum puas untuk menghina dan juga merendahkan para pemain dari Blue Lock lainnya. Karena pada panel berikutnya, dia pun dengan cepat kembali melanjutkan semua perkataannya lagi. "Dengar, kalian semua saat ini hanyalah para sekumpulan binatang sirkus yang hanya berguna untuk hiburan saja. Karena faktanya, walaupun saat ini Isagi telah dinobatkan sebagai pemain muda terbaik nomor 1 di seluruh Jepang, namun di dalam proyek sirkus yang dibuat oleh Jinpachi Ego, Isagi Oichi hanyalah seorang badut bodoh saja yang selama ini selalu berpikir bahwa dirinya adalah karakter utamanya. Padahal di dalam kompetisi Blue Lock ini, aku adalah orang yang nomor 1 dan aku juga lah raja di dalam lapangannya." Wow, menarik banget ya. Sayangnya semua potongan alur cerita singkat dari episode yang ke-51 harus berakhir sampai di sini. Tepat ketika konflik antara Isagi Oichi dan juga Michael Kaiser baru saja dimulai. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai bagaimana kisah perjalanan Isagi Oichi selanjutnya, maka nantikan terus update berikutnya di channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.